Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam pelajaran teori ekonomi mikro sesi ke-9. Kita akan bahas tentang teori tingkah laku konsumen. Dalam hal ini tentang teori nilai guna. Dipahami bahwa penyebab konsumen membeli lebih banyak adalah pada harga yang rendah dan sebaliknya. Pembeli akan lebih sedikit pada harga yang termahal. Konsumen menentukan jumlah dan komposisi barang yang dibeli dari pendapatan yang diperolehnya. Inilah yang mendasari analisis tentang teori tingkah laku konsumen. Berbicara tentang tingkah laku konsumen dikaitkan dengan nilai guna, ini sebagai nilai yang menunjukkan tingkat kepuasan yang diraih oleh seseorang setelah menggunakan barang dan jasa. Semakin tinggi kepuasan yang diperoleh seseorang, maka semakin tinggi pula nilai guna barang tersebut. Besar kecilnya nilai guna satu barang dan jasa tergantung pada individu yang menilainya. Semakin banyak orang yang menilai satu barang dan jasa, maka sebagai barang dan jasa yang berguna, maka semakin besar pula nilai guna barang itu. Contohnya, bagi orang pada umumnya, nilai guna menggunakan mobil Honda Jazz sudah sangat memuaskan. Sedangkan bagi orang yang memiliki harta berlimpah, kepuasan memiliki mobil Honda Jazz hanya biasa saja. Mereka lebih memperoleh kepuasan dengan menggunakan misalkan mobil merek Toyota Alphard atau Ferrari. Ada dua teori nilai guna, yaitu nilai guna total dan nilai guna marginal. Nilai guna total dipahami sebagai nilai guna yang menunjukkan kepuasan yang diperoleh seseorang setelah mengkonsumsi barang tertentu. Misalnya, ketika lapar, kita akan makan 2 potong ayam dan nasi. Pada hari lainnya, ketika saya sangat lapar, saya akan makan 4 potong ayam dan 2 piring nasi. Itu artinya nilai guna total ayam dalam keadaan lapar biasa adalah 2, sedangkan dalam keadaan sangat lapar nilai guna total ayam adalah 4 potong. Nilai guna total berbeda-beda tergantung pada individunya. Bagi yang lain, 2 potong ayam sangat lapar sudah lebih dari cukup. Selanjutnya nilai guna marginal. Ini merupakan nilai yang menunjukkan kepuasan seseorang setelah adanya pertambahan atau pengurangan satu barang tertentu. Dalam nilai guna marginal, ada kemungkinan seseorang tidak merasa puas dengan banyak barang yang dikonsumsi jika barang tersebut bertambah atau berkurang. Sebagai contoh, dalam keadaan lapar, saya makan 2 potong ayam. Maka nilai guna marginal 2 potong ayam tersebut menurut saya adalah 90. Bagaimana jika saya menambah 2 potong ayam lagi? Nilai gunanya kemudian akan berkurang karena perut saya sudah tidak cukup dan saya merasa 2 potong ayam tambahan itu hanya menyusahkan sehingga nilai guna marginal ayam akan yang kedua turun menjadi 60. Dari contoh tersebut terlihat bahwa nilai guna marginal satu barang tidak selalu meningkat seiring dengan adanya pertambahan barang tersebut. Mengkonsumsi satu barang terlalu banyak justru akan membuat nilai gunanya berkurang. Ada 2 pendekatan berkaitan dengan nilai guna. Pendekatan nilai guna kardinal dan ordinal. Pendekatan nilai guna kardinal dipahami sebagai kenikmatan konsumen yang dapat dinyatakan secara kuantitatif. Sementara pendekatan nilai guna ordinal merupakan kenikmatan konsumen yang tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif atau bisa dinyatakan secara kualitatif. Semakin tinggi kepuasan konsumen, maka semakin tinggi pula utility-nya. Nilai guna ada 2, nilai guna total dan nilai guna marginal. Tadi udah dibahas ya. Nilai guna total merupakan jumlah seluruh kepuasan, sementara nilai guna marginal merupakan
pertambahan kepuasan sebagai akibat pertambahan penggunaan satu nilai barang. Gambar sini. Selanjutnya, marginal utility merupakan konsep tentang tingkat kepuasan seseorang dalam konsumsi satu barang. Marginal utility sangat bergantung dengan selera dan kepuasan konsumen. Utility dinilai dari nilai guna satu barang yang digunakan oleh seseorang konsumen. Marginalisme menjelaskan tentang pilihan seorang konsumen dengan pemikiran seseorang memutuskan apa yang akan diterima dalam memilih kebutuhan untuk dikonsumsi. Kita lihat sebagai contoh, utility atau utilitas total dan utilitas marginal. Di tabel tersebut, kita lihat ada jumlah kuantitas barang yang dikonsumsi. Saat barang yang dikonsumsi itu 1 unit, maka utilitas total adalah 10. Ya. Seiring dengan banyaknya jumlah barang yang dikonsumsi, tercatat utilitas totalnya juga bertambah. Tetapi pada akhirnya kita lihat pada konsumsi 7 unit barang, ternyata ada penurunan utilitas total. Pada 2 unit, asalnya pada 1 unit 10, nilai utilitasnya pada 2 unit menjadi 18. Tetapi pada 7 unit menjadi 28. Jadi walaupun sebelumnya trennya naik, pada akhirnya akan menurun. Nah, bagaimana kita menghitung utilitas marginal yang merupakan delta dari total utility? Nah, pada tahap pertama kita hitung utilitas marginalnya sebesar 10 poin. Lalu pada pertambahan konsumsi dari satu buah menjadi 2, utilitas marginalnya menjadi 8 poin. Begitu juga selanjutnya, dan tiba pada akhirnya di posisi konsumsi ke-7 ternyata poinnya menjadi minus 2. Jadi ini bukti bahwa utilitas marginal semakin lama semakin menurun seiring dengan pertambahan barang yang dikonsumsi. Pemaksimuman nilai guna. Setiap orang akan berusaha untuk memaksimumkan kepuasan yang dapat dinikmatinya. Tingkat itu dicapai pada waktu nilai guna total mencapai tingkat maksimum. Untuk mengetahui bagaimana besaran nilai guna ini berkaitan dengan konsumsi barang, syarat pemaksimuman nilai guna secara aljabar, di mana marginal utility barang A dibagi oleh harga barang A, begitu juga barang B dan barang C. Contoh, seorang konsumen ingin membeli makanan dengan pakaian. Harga makanan adalah 600 dan sehelai pakaian berharga 6.000. Misalkan pendapatan konsumen adalah 27.000. Berapa banyak makanan dan pakaian yang akan dibeli dengan uang 27.000, di mana harga makanan 600 dan harga pakaian 6.000. Nah, nilai guna yang didapat dari konsumsi satu makanan 60. Kalau pakaian, satu pakaian 14.000. Begitu juga selanjutnya dari data ini kita lihat pertambahan nilai. 5 makanan menjadi nilai gunanya 2.000, sementara 4 pakaian 30.000. Di titik manakah uang 27.000 digunakan untuk mencapai kepuasan maksimum dalam konteks nilai guna optimal? Nah, ternyata setelah diketahui bahwa pada saat konsumsi 5 makanan, nilai marginal utility dibagi price-nya adalah 0,33, sementara dalam pakaian pada 4 unit untuk mendapatkan nilai tersebut. Sehingga disimpulkan bahwa uang yang 27.000 akan dibelikan pada konsumsi nilai guna tertinggi, di mana jumlah makanan yang dibeli adalah 5 unit,
Ya 5 dikali Rp600 berarti 3.000. Sedangkan pakaian pada posisi 4 unit. 4 dikali 6.000, 24.000. 24.000 tambah 3.000, 27.000. Teori nilai guna dan teori permintaan. Ada efek substitusi di mana ketika harga yang lebih tinggi ini menyebabkan substitusi barang lainnya. Ada barang pengganti untuk memenuhi kepuasan. Atau juga perubahan pola pembelian diakibatkan oleh efek pendapatan, di mana peningkatan harga menurunkan pendapatan real dan mengurangi konsumsi terhadap komoditas yang diinginkan. Ada paradoks nilai, di mana air misalkan sebagai barang yang sangat vital dalam kehidupan manusia, tetapi air harganya murah. Tanpa air kita tidak bisa hidup. Tetapi di daerah yang makmur ini harga air murah. Karena apa? Karena biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan air cukup rendah. Sementara berlian adalah barang yang tidak vital dalam kehidupan manusia. Tetapi kenapa harganya sangat mahal? Karena biaya yang dibutuhkan untuk memproduksinya pun sangat mahal. Istilah lain dalam nilai guna ada yang disebut surplus konsumsi, yaitu kelebihan kepuasan yang dinikmati oleh konsumen. Misalkan ketika diperkirakan harga durian itu 15.000, ternyata kenyataannya adalah 10.000. Dengan demikian terjadi surplus konsumen sebesar 5.000. Contoh lainnya, surplus konsumen yang dinikmati oleh pembeli mangga. Ya, seorang konsumen akan berani membeli harga mangga kalau dia membeli atau mengkonsumsi 1 unit. Sementara harganya 700, dia beranilah 1.700. Demikian pula ketika terjadi pertambahan konsumsi sampai ke ini contohnya sampai ke 8 unit. Harga yang dibayar berkaitan dengan pembelian mangga ini menjadi 300 per unit, padahal harga mangga 700. Sehingga kita lihat posisi surplus konsumen ya. Ketika beli 1, surplusnya Rp1.000 katakanlah. Nah, jumlah surplusnya. Begitu juga ketika ada pertambahan. Kalau 2 unit berarti 1.000 tambah 800. 3 unit, nah ini dia beraninya 1.300. Ada pertambahan. Sampai pada titik terakhir, di mana ketika berani konsumen membeli 6 unit dengan harga 700, inilah jumlah surplus konsumen yang kita lihat grafiknya dengan harga yang stabil, harga mangga di Rp700, ada perubahan harga yang bersedia dibayar oleh konsumen. Nah, di titik 6 unit inilah konsumen mendapatkan surplus yang tertinggi. Demikian pembahasan kita tentang nilai guna, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.